Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahu adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan lahir batin kita bersih, lisan kita bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ikutin segala sesuatu yang berbau dengan apa antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Ini babakan tentang hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah. Kalau manusia itu tidak taat, ya manusia itu akan ingkar. Jika manusia itu ingkar, maka apa yang terjadi? Neraka adalah azabnya. Jika manusia itu taat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Surga adalah hadiahnya. Ini anak kecil paham. Tetapi sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana meletakkan diri kita pada posisi dengan konsonan yang jelas, yaitu di antara bagaimana menduduki bagian-bagian orang yang beriman kepada Allah. Trik-triknya ini bagaimana? Step-stepnya bagaimana? Sedangkan manusia ini sering menipu Allah, membohongi Allah. Kapan ini terjadi? Sering, tiap detik, setiap menit, tiap waktu manusia itu selalu membohongi Allah. Sudah dijelaskan dalam surat Wal-Asri, innal insana lafi khusrin. Manusia itu sebenarnya sudah dinas rugi. Kamu hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini rugi. Beruntunglah anak yang baru lahir kemudian mati, meninggal. Dia akan menjadi ahli surga. Tidak mencicipi pahit getirnya ujian di dunia. Sedangkan kita semakin banyak umur, semakin bertambah umur, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ya Allah, ayya baksuta lahu fi rizki, rezeki yang berlimpah. Bisa pegang amanah apa kagak? Ketika diberikan rezeki berlimpah, kita bisa megang amanah untuk menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir miskin, atau justru sebaliknya kita ingkar di hadapan Allah. Wa yunsa'alahu fi asar. Dan ingin sekali umurnya panjang. Nah, dengan waktu panjangnya umur ini, bisakah kita semakin berisi, semakin merunduk? Padi semakin berisi, makin merunduk. Rata-rata semakin tua, malah tua-tua keladi. Semakin tua, malah menjadi. Apa yang menjadi? Kemaksiatannya menjadi. Kebrutalannya menjadi. Sudah usia tua, bolehlah badan tua, tapi jiwa tetap muda.
Hal-hal ini alias kita tidak bisa meletakkan posisi kita di mana pada waktu kita diberikan amanah umur yang panjang, justru kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melupakan itu perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin tua bukan suluk, bukan makrifat diperdalam, justru maksiat jalan. Bukan makrifat itu semakin diperdalam, justru maksiat jalan. Dan ini sudah dalam angan-angan. Sering terjadi dalam suatu kejadian, di mana kejadian-kejadian ini tidak mengenal umur siapa si fulan. Di dalam surat Al-Baqarah, ini perlu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami ini beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhir. Aku ini beriman pada Allah. Aku percaya ada hari akhir. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarri. Kita percaya. Percaya kita dengan adanya ini. Namun wa mahum, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah bimu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi ini masuk ke dalam golongan wa antallahil munafikina wal munafikati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbum wa la'anahumullah walhum adzabun adzim. Masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Ketika dipercaya lisannya tidak bisa membuktikan semua itu, semua amanah-amanahnya. Ini penting buat kita telusuri, buat kita pelajari ketika kita diberikan panjang umur, wan yusa'a lahu fi asari, bagaimana kita menggunakan umur ini. Bagaimana ketika kita menggunakan rezeki yang kita terima. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai orang-orang beriman, kulu makanlah min thayyibatin, dengan apa rezeki kita cari, marozaqnakum, rezeki yang diberikan dengan cara kebaikan. Waskuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iya ta'bud, dan hanya kepada Allah ta'budun, kita menyembah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Mari kita pelajari. Jadi disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum, padahal sesungguhnya bukanlah bimu'minin, kita orang-orang yang beriman. Yuhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Masya Allah, yuhadi'un Allah, Allah ditipu. Padahal Allah punya sifat asma'ul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, semua. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Menipu diri sendiri kita. Dengan cara bagaimana? Fi qulubihim maradu, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Ujub, riya, sombong. Sudah disebutkan walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru, orang yang menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan kekal abadi di neraka selamanya. Mari kita bersama-sama berjuang menjaga lisan kita. Kita sama-sama berjuang. Ustaz juga berjuang menjaga saling menjaga, saling mengingatkan. Bukan patokan mereka yang kaya dengan ilmu pasti naik surga. Enggak ada patokan.
Yang tahu semua itu masuk surga tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka-mereka yang banyak ilmu tidak mau menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Ini bahaya sekali. Ini adalah rawan buat mereka. Apa hukumnya? Neraka sudah menanti. Kenapa? Punya ilmu tidak mau menyampaikan. Meskipun satu ayat. Ketika menyampaikan disalahkan. Mereka yang menyalahkan enak, sekedar menyalahkan ini tidak bisa mensupport. Seharusnya kalau mereka bisa menyalahkan, mereka harus bisa memberikan contoh yang terbaik di dalam membagikan ilmu. Satu ayat lebih baik mereka yang tidak berilmu tetapi bisa menyampaikan daripada mereka beberapa ayat yang punya ilmu tetapi tidak mau menyampaikan. Ilmunya dipendam sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan penyakit itu, yaitu penyakit hati. Tidak pernah ada henti-hentinya penyakit hati itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim. Walahum, dan mereka itu azabun, yaitu azab alim yang sangat pedih. Dengan penyakit hati yang mereka punya ditambah lagi. Makanya sudah dongding, sudah suatu gabungannya ketika orang yang punya penyakit hati, kemudian tambah lagi diuji dengan penyakit hati. Lama-lama penyakit hatinya numpuk, jadinya adalah pikiran yang tegang alias stres. Kalau udah stres lalu stroke, sakit. Kenapa orang seperti ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Waskuru lillahi. Banyaklah bisa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas di sini. Azab Allah itu sangat pedih. Bima kanu yakzibun. Karena mereka yakzibun, berdusta. Jadi azab Allah yang sangat pedih ini karena di sini disebutkan bima kanu yakdzibun. Makanya ada ayat Allah yang lain dalam firman-Nya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beradalah kalian di antara orang-orang yang jujur, yang tidak mengembangkan kedustaan, yang tidak membiaskan kedustaan di mana-mana. Wa idza qila lahum la tufsidu, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nakhnu muslihun, innama nakhnu muslihun, innama nakhnu, sesungguhnya kami muslihun, justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Bantah dia. Makanya ketika orang yang punya ilmu, ini ilmunya sudah tinggi, kalau dinasihati, mungkin diingatin mereka sekiranya mungkin di bawah kita, atau itu mungkin bagaimana, seharusnya mereka yang berilmu tinggi langsung menerima. Kenapa? Mereka yang ilmunya semakin tinggi, seorang ulama semakin tinggi, semakin menghargai, kadang-kadang nggak nyasok di akal. Kenapa? Dia menghargai, sampaikan salam waliullah yang ada di pasar sana, ternyata dia adalah orang gila. Ternyata dengan kegilaannya ini, dibalik ini semua dia adalah waliullah. Ini sering terjadi cerita-cerita, yaitu almarhum Yai Hamid Pasuruan. Kemuliaan daripada ini semua, artinya mereka yang menghargai dan daripada nasihat-nasihat orang yang mungkin di luar nalar, ini perlu sekali diprioritaskan. Kadang-kadang kita tidak tahu mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kadang-kadang kita tidak tahu mereka adalah perintah Allah dengan dia menyamar sebagai waliullah seperti itu. Kita nggak tahu. Kenapa? Fi qulubihim. Hati kita kadang-kadang ditutup.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Apapun bentuknya yang terjadi, ini adalah suatu hal yang sangat kita prioritaskan. Jangan sampai segala sesuatu yang berbau kebaikan, yang berbau hasanah, ini kita jadikan suatu hal yang justru kita musuhi. Jadikanlah hasanah segala sesuatu tentang kebaikan itu kita jadikan amaliyah yang bagus. Insya Allah kita semua akan dijadikan sebagai hamba Allah yang bukan golongan mendustakan Allah, bukan golongan munafik, bukan golongan hamba Allah yang melawan Allah, apalagi syuudzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga diri kita, umur kita, rezeki kita oleh Allah langsung. Wa minal ladzi fatahat bihi nafilatak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Semoga kita jadikan hamba Allah dalam posisi maqam yang tinggi. Derajat diangkat kita, kesusahan diangkat oleh Allah, hutang piutang dilunaskan oleh Allah atas izin Allah dan ridha Allah. Bagaimana ketika kita mendapatkan ridha Allah? Perbanyak zikir, perbanyak istighfar di sepertiga malam. Di antara sepertiga malam ketika mereka pada bobo, kita bangun istighfar. Insya Allah kita akan diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.